Jika kita sedang merasa tidak berguna dalam hidup ini, ingatlah kalau ada banyak orang yang sudah mencapai tujuannya dan tetap merasa kosong. Sedikit kalimat asal-asalan dari saya, Bob, selaku pemimpin upacara sekaligus Direktur Utama PT Bangun Siang yang ada di seluruh tata surya. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film penuh ketegangan berjudul Wilderness yang dirilis pada tahun 2006, di mana film ini menceritakan kisah sekelompok pemuda yang ditahan di sebuah pulau penjara khusus yang di dalam pulau itu menyimpan banyak sekali misteri. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di sebuah penjara kejam di negara Inggris, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang tahanan muda bernama Dave, di mana beliau terlihat sedang mimpi buruk seakan sedang dibuli oleh para tahanan lain. Dan pada keesokan harinya, datang sejumlah tahanan baru yang akan menghuni penjara ini. Salah satu di antaranya adalah pria bernama Callum, di mana ia ditahan karena melawan seorang begal hingga tewas di tempat, meski itu adalah tindakan pertahanan diri. Hingga akhirnya Callum dibawa ke dalam selnya oleh seorang sipir bernama Jet. Setibanya di dalam, Callum langsung ditatap dengan sinis oleh para tahanan yang gemar membuli. Bahkan Dave terlihat sedang dibuli dan ditaruh di dalam lemari. Tapi Callum di sini tetap tenang dan tidak mau mencari keributan. Tak lama kemudian, seorang napi bernama Steve yang merupakan ketua dari para pembuli di penjara ini terlihat sangat marah saat mengetahui Dave kabur dari dalam lemarinya. Karena Dave dan temannya yang bernama Lindsay sedang bersembunyi dengan ketakutan, mereka berdua pun memohon agar Steve menghentikan perbuatan jahatnya kepada mereka. Namun Steve dan kawan bulinya yang bernama Louis tetap tidak peduli dan malah mengencingi mereka berdua. But I feel like taking a piss. Pada malam harinya, saat Callum terbangun dan ingin pergi ke toilet, dirinya sangat dikejutkan dengan penampakan Dave yang ternyata bunuh diri karena tertekan dengan bulian Steve dan kawan-kawannya. Akibat kejadian semalam, akhirnya kepala sipir pun datang dan memaksa semua tahanan untuk menjelaskan alasan mengapa Dave bisa bunuh diri. Namun di sini Lindsay yang merupakan teman dekatnya Dave hanya bisa terdiam karena dirinya tidak cukup berani untuk menceritakan penderitaan Dave yang selalu dibully dan sudah dibungkam Steve untuk tutup mulut. Yang pada akhirnya kepala sipir menghukum semua tahanan yang satu sel dengan Dave agar diasingkan ke sebuah pulau tak berpenghuni untuk waktu yang belum ditentukan dan segera dibawa meluncur ke pulau tersebut pada saat itu juga. Setibanya di pulau, Jet si sipir langsung membawa mereka ke dalam hutan, yang mana pulau ini akan menjadi penjara bagi para tahanan. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di sebuah tempat untuk mendirikan tenda. Beres membangun tenda, Jet menyuruh Callum untuk mengambil air di pinggir sungai. Tapi dalam perjalanan kembali ke tenda, Callum menemukan ukiran aneh seperti buatan orang-orang suku pedalaman. Namun tanpa ia sadari, ada seseorang misterius yang sedang mengawasinya. Dan tiba-tiba saja, karena Callum belum juga kembali, Jet pun segera pergi untuk menyusulnya. Dan ia menemukan Callum sudah tergeletak tak sadarkan diri. Mendengar Callum yang berkata dirinya habis digebuk oleh orang misterius, Jet pun tidak percaya dan berkata kalau Callum mungkin terjatuh dan otaknya sedikit geser. Agar situasi tidak menjadi tegang, Jet pun segera mengajak para tahanan untuk pergi mengeksplor pulau ini. Tak lama kemudian mereka menemukan keberadaan sebuah tenda di kejauhan. Kemudian mereka segera pergi untuk mencari tahu siapa yang sedang camping di pulau antah berantah seperti ini. Yang ternyata tenda ini merupakan tenda milik para tahanan wanita dari penjara yang berbeda. Sipir dari para tahanan ini adalah seorang wanita bernama Alex, di mana ia meminta Jet agar menjaga para napi pria supaya tidak dekat dengan tahanan yang ia bawa. Setelah itu Jet pun setuju dan langsung membawa para tahanannya untuk kembali. Come on, chop chop. See you later, baby. Stay on your side of the river, eh? Yeah.
Saat kembali ke tenda, Jet menugaskan para napi untuk berpencar dan melanjutkan eksplorasi pulau ini. Ketika para napi berpencar menjadi 3 kelompok, Steve dan Louis menemukan seorang pria bernama John, di mana mereka yang memang sangat tidak bermoral sebagai manusia malah merampok John dan menyikatnya dengan sadis. No. Saat Steve dan Louis kembali ke tenda, Callum yang masih menjelajah tak sengaja sampai ke lokasi John tinggal. Di sini ia dikejutkan saat melihat John yang sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tapi sungguh sial karena beliau disangka sebagai pelaku pembunuh John oleh kedua napi wanita yang melihatnya. Yang pada akhirnya Callum dituduh sebagai pelakunya. Dan di sisi lain, Alex merasa bahwa John tewas akibat serangan binatang buas. Sementara Steve dan Louis hanya bisa terdiam dan menyuruh para sipir untuk memanggil bantuan saja. Namun tiba-tiba saja alat komunikasi milik Alex sudah menghilang entah kemana. Phone's gone. Sekembalinya mereka ke tenda, Jet pun langsung memborgol Callum karena dirinya dianggap sebagai pelaku. Tak lama setelah itu, Jet baru sadar kalau ternyata alat komunikasi yang ia miliki juga menghilang. Jet pun langsung memaksa para napi untuk mengaku siapa pelaku di balik semua tindakan ini. Karena memang tidak ada yang mengaku dan merasa tidak ada yang berbohong, Alex dan Jet akhirnya setuju untuk bergabung menjadi satu camp tenda agar lebih aman karena mereka menduga ada sesuatu yang aneh saat ini. Considering everything that's happened today, Louise and the girls are going to stay here with us. Tomorrow we'll go and find the tramp's boat. We'll take it to the mainland and get some help. Di sini Jet dan Alex menyuruh semua napi untuk tinggal diam sementara waktu dan mereka akan bergerak mencari perahu milik John yang mungkin masih ada di pulau ini saat beliau datang ke sini. Tapi di sini Alex mencoba berbicara dengan Callum yang ia rasa adalah seorang pria baik. Kemudian Callum pun langsung menceritakan semuanya kepada Alex kalau dirinya ditahan karena membunuh, tapi hal itu terpaksa ia lakukan untuk membela diri. Akan tetapi selama persidangan, dirinya malah dijadikan tersangka mirip sebuah kasus di suatu negeri. He stabbed me, but no way I wanted to kill him. There's no foster care, no more care at all. Out of the system. But me, I'm using this. I've got a plan. Pada malam harinya, Steve melihat Louis sedang melakukan adegan dolar kuning dengan salah satu napi wanita yang bernama Joe. Dan ketika pagi harinya, seorang napi bernama Jethro dan temannya yang bernama Blue ditugaskan untuk mengambil air di pinggir sungai. Namun karena si Blue masih molor, Jethro akhirnya pergi ke sungai seorang diri. Dan tiba-tiba saja Jet sangat marah saat tahu kalau Blue tidak ikut pergi ke sungai bersama Jethro. Kemudian Jet pun memerintahkan Blue dan Lindsay untuk segera menyusulnya. Namun setibanya di sungai mereka tidak menemukan Jethro ada di sana dan mereka pun malah melihat tangan Jethro yang sedang hanyut terbawa arus. Oh, you like that, innit? A little bit of action here. You never did. Blue segera menceritakan apa yang baru saja dilihatnya kepada semua orang. Setelah mendengar cerita tersebut, tiba-tiba sebuah anak panah menghantam Jet bertubi-tubi hingga dirinya tak berdaya. Saat para napi lain sudah kabur, Callum berusaha mendapat kunci borgol yang masih dipegang oleh Jet. Di saat yang sama, 4 anjing liar muncul yang membuat Louis dan Callum langsung segera pergi meninggalkan Jet. Setelah Jet menjadi almarhum, keempat anjing itu langsung mengejar Callum dan juga Alex. Hingga setelah mereka sudah berlari cukup jauh, salah satu anjing berhasil memojokkan Alex di pinggir jurang. Sehingga tak lama kemudian, para napi yang berhasil selamat pun kembali berkumpul di lokasi perkemahan. Di sini mereka pun sangat bingung karena Jet dan Alex kini sudah tidak ada. Lalu saat itu Callum datang dan mengambil kunci borgol dari saku baju Jet. Setelah melepaskan borgol dan mengambil pisau miliknya, Callum pun berniat pergi karena tidak ingin menjadi korban selanjutnya. Namun salah satu napi wanita bernama Mandy mencegah ia pergi karena dalam keadaan seperti ini mereka harus tetap bersama agar menjadi lebih aman. Kemudian Joe mengajak mereka untuk pergi ke pondok bekas tentara yang mereka ketahui dari Alex, dan mereka semua pun sepakat untuk menjadikan pondok itu sebagai tempat untuk berlindung.
Setelah berjalan cukup jauh, Kalum pun membagikan senjata kepada mereka berupa kayu yang ujungnya sudah dibuat tajam untuk berjaga-jaga. Dan tak lama setelah itu, mereka pun dikejutkan ketika menemukan jasad Jethro digantung di sebuah pohon dengan kalung huruf D tergantung di lehernya. Sehingga mereka semua yakin kalau ada sosok lain yang mungkin akan membunuh mereka jika tidak waspada, yang kemudian mereka segera pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di pondok yang sudah terbengkalai. Kemudian mereka pun mencoba menebak misteri tentang inisial huruf D yang ada pada jasad Jethro sebelumnya. Setelah memikirkannya, mereka baru kepikiran bahwa besar kemungkinan semua ini ada hubungannya dengan kematian Dave. Lindsay menduga bahwa orang misterius ini adalah ayah Dave yang ingin menuntut balas dendam kepada mereka semua. Tapi Steve tidak percaya begitu saja, apalagi menurutnya si Dave itu meninggal akibat kemauannya sendiri. Lalu Kalum yang emosi pun memaksa Lindsay untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang Dave dan ayahnya. Lindsay yang ketakutan pun akhirnya menceritakan bahwa ayah Dave merupakan mantan pembunuh bayaran yang sangat kejam, yang kemungkinan sekarang ia datang ke pulau ini untuk menuntut kematian putranya. Mendengar penjelasan itu, mereka semua pun sangat ketakutan dan mencoba berpikir tenang untuk menyelesaikan masalah ini. He's letting us know who he is. Davy. Saat semua sedang beristirahat, Joe pergi keluar untuk sekedar membuang air. Namun Blue pergi mengikutinya dan meminta anuan. Tentu saja beliau menolaknya karena mulutnya bau baygon. Saat Blue memaksa untuk melakukannya, Louis datang dan langsung menghajar si Blue. Tapi Blue berhasil kabur setelah Kalum menghentikan Louis. Namun sungguh naas, di sekitar pondok ini telah terpasang banyak jebakan yang mematikan. Someone please! Oh, I bet that's stinging. Stay still, man. We're gonna come and help you. Tak lama mereka mendengar suara anjing buas seperti sebelumnya, membuat mereka langsung kembali masuk ke dalam pondok. Tapi orang misterius itu membakar tempat ini dengan anak panah api, hingga akhirnya mereka pun langsung kabur dari sana dan meninggalkan Lindsay yang sedang terluka. For me, please! I think I've hurt myself, hang on! Setelah pergi cukup jauh, mereka pun memutuskan mencari perahu milik John dan segera kabur dari pulau ini. Dalam perjalanan, tanpa sengaja mereka menemukan Alex yang ternyata masih hidup. Namun keadaannya saat ini cukup mengenaskan. Kemudian Alex berkata jika perahu yang mereka cari berada tak jauh dari lokasi mereka saat ini. Dan sebelum pergi, mereka pun meninggalkan Alex di tempat yang aman. Tapi tiba-tiba... Sesampainya di pantai, mereka memutuskan untuk berpencar dan segera menemukan perahu tersebut. Setelah mencari cukup lama, akhirnya perahu tersebut berhasil ditemukan oleh Steve dan juga Louis. Di sini lagi-lagi Steve yang sangat tidak bermoral mengajak Louis untuk segera kabur tanpa memberitahu yang lain. Louis yang memang sama tololnya dengan Steve akhirnya memilih untuk kabur berdua saja. Tapi tiba-tiba... Fuel line. Dan ya, muncul si orang misterius yang langsung membakar perahu mereka. Kemudian ia segera menurunkan anjing liarnya. Saat Kalum, Joe, dan Mandy berlari ke laut, Steve dan Louis memilih bersembunyi di atas tebing. Tapi secara mengejutkan, Steve dan Louis melihat keadaan Lindsay yang baru saja tiba di kawasan pantai. Namun tentu saja Lindsay tidak mau membantu mereka berdua dan memilih kabur. Saat anjing itu lengah, Steve dan Louis langsung kabur dan mengejar Lindsay. Setelah berhasil kabur, Steve mengajak Louis bersembunyi di celah tebing dengan menjadikan Lindsay sebagai tameng. Ini ya. Ketika para anjing dipanggil kembali, Kalum dengan nekatnya pergi ke pinggiran pantai dan menghabisi satu anjing yang masih menunggu mereka. Setelah berhasil membunuh anjing tersebut, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tempat Alex.
Tapi sesampainya di lokasi, beliau tidak ada karena mereka belum mengetahui kalau Alex ternyata sudah tewas. Dan tak lama kemudian, Steve, Lindsay, dan Louis datang juga ke tempat ini. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun memikirkan cara untuk selamat saat ini. Tapi mereka sekarang juga sangat lapar karena sejak kemarin belum makan sama sekali. Lalu tiba-tiba Mandy mendengar sesuatu dari arah semak-semak. Dan ketika mereka memeriksanya, tiba-tiba saja dan pada keesokan paginya, Steve dibuat kesal ketika melihat Louis malah mesra-mesraan dengan Joe dalam situasi seperti ini. Hingga dirinya pun tidak mau membantu Mandy yang ingin menyalakan api. Mandy pun akhirnya malah meledek Steve yang mengambek dan cemburu dengan temannya sendiri. Yang karena beliau memang sudah tolol dari lahir, ia pun malah tidak terima dan langsung menghajar Mandy. I'll give you coward. Shit! You're a fucking coward! Setelah Mandy pergi, Louis berhasil menenangkan Steve. Namun Joe yang tidak terima temannya dihajar meluapkan kemarahannya kepada Steve, di mana ia menyuruh Steve untuk jangan dekat-dekat lagi dengan Louis karena akan menjadi pengaruh buruk baginya. Tapi Steve kembali marah dan langsung menusuk Louis hingga tewas. Joe yang melihat hal itu segera kabur, tapi ia malah menginjak jebakan yang sudah disiapkan. Bukannya datang untuk menolong Joe, Steve malah menyalahkannya sebagai penyebab kematian Louis. Meski tidak bersalah, Joe pun tetap meminta maaf demi bisa selamat. Akan tetapi, Steve malah membiarkan Joe mati terbakar hidup-hidup. Di saat yang sama, Callum menemukan perahu milik ayah Dave yang ada sebuah kapak dan ia pun langsung mengambilnya. Setelah itu Steve berniat untuk mengkambing hitamkan Lindsay dengan memfitnahnya sebagai orang yang selama ini selalu membuli Dave hingga ia bunuh diri. Namun ternyata siasat licik Steve dengan mudah diketahui oleh orang misterius itu yang ternyata adalah ayahnya Dave. Karena ternyata ia sudah tahu semua kebusukan Steve dari Lindsay. Kemudian si ayah pun menyuruh Steve untuk bundir agar merasakan apa yang dirasakan oleh putranya. Your turn. I want you to feel what my son felt. Setelah kejadian itu, si ayah pun langsung membebaskan Lindsay dan menyuruhnya untuk menunggu di perahu karena beliau akan menghabisi Callum dan Mandy terlebih dahulu. Tak lama Callum muncul dan si ayah menyalahkan Callum karena sudah membiarkan anaknya bunuh diri. Di sini Callum berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa karena ia baru saja tiba di sana 1 hari yang lalu. Namun si ayah tetap marah dan langsung menyerangnya. Tapi untung saja Callum pun mampu membalikan keadaan dan membuat si ayah pun akhirnya kabur. Fight! Oh, I'm sorry. Di sisi lain, Mandy berhasil menyusul Lindsay yang hendak menuju perahu. Lindsay pun di sini mengakui jika dirinya lah yang telah menceritakan semuanya kepada si ayah dan menyuruhnya untuk datang ke pulau ini. Namun Mandy tetap tidak terima karena gara-gara kelakuannya banyak orang tak bersalah ikut terkena imbasnya. Tapi Lindsay yang tidak menengok ke belakang malah jatuh dari tebing hingga menjadi almarhum. Di sisi lain, Callum terus mengejar si ayah hingga ke pantai. Melihat beliau sudah sekarat, Callum pun menjadi kasihan dan tidak jadi membunuhnya dengan tangannya sendiri karena si ayah sudah tidak bisa bergerak dan akhirnya menjadi almarhum juga. Setelah semua masalah selesai, Mandy pun segera menghampiri Callum dan segera mengajaknya untuk kabur dari pulau ini. Dan akhirnya hanya mereka berdua lah yang selamat dan pergi menggunakan perahu. Dan film akhirnya selesai. Jangan menyerah meski hidup isinya tidak karuan, karena kemungkinan esok hari masalah yang datang lebih banyak dan membuat hidup menjadi lebih tidak karuan. Sedikit kalimat penutup dari saya, dan pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah untuk jangan pernah melakukan tindakan pembulian karena setiap orang mempunyai kondisi kesehatan mental yang berbeda-beda dan harus dihargai. Oke, segitu dulu aja. Makasih banyak nih udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.